Uni Emirat Arab atau bisa juga disebut Emirat, sebuah negara di barat Asia di Timur Tengah. Letaknya di ujung timur Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi. Ada satu pertanyaan menarik, mengapa negara ini disebut Uni? Faktanya, kalau kita lihat dari sisi pemerintahan, Uni Emirat Arab memang sebuah perserikatan. Negara ini adalah sebuah monarki, tapi bentuknya adalah monarki elektif, yang berarti rajanya dipilih bukan turun-temurun. Di Emirat total ada 7 raja yang dikenal dengan keamiran atau emirat. Keamiran yang dimaksud bisa diartikan bangsawan, pangeran, pemimpin, bisa juga diartikan gubernur. 7 emirat yang dimaksud terdiri dari Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah. Inilah alasan mengapa negara ini disebut Uni Emirat Arab alias Persatuan Emirat Arab. 7 emirat ini dalam menjalankan pemerintahannya secara bersama-sama membentuk Dewan Tertinggi Federal yang kemudian memilih seorang presiden dan wakil presiden. Tapi dalam prakteknya, penguasa Abu Dhabi yang akan menjabat sebagai presiden, sementara penguasa Dubai menjabat sebagai wakil presiden sekaligus perdana menteri. Para emirat inilah yang membuat kebijakan terhadap sekitar 9,97 juta jiwa di Uni Emirat Arab. Bicara tentang penduduk, ada fakta yang menarik di Emirat. Mayoritas populasi yang bermukim di negara ini ternyata adalah warga asing. Jumlahnya itu sekitar 88%. Sementara warga Emirat hanya kurang lebih 12%. Ketidakseimbangan disebabkan oleh tingkat migrasi yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi di dunia. Tapi selama apapun imigran tinggal di Emirat, kewarganegaraannya tetap akan sangat susah diperoleh. Selain lewat jalur perkawinan, kewarganegaraan hanya diberikan dalam keadaan yang sangat khusus. Para imigran yang memilih tinggal dan bekerja diatur berdasarkan aturan visa yang ketat. Pemerintah juga mengatur pasokan tenaga kerja menyesuaikan dengan permintaan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga tingkat pengangguran di Emirat pada tingkat yang sangat rendah, kurang dari 3%. Posisi di Timur Tengah. Meski hanya punya penduduk asli yang sangat sedikit, kalau kita bicara soal posisi UEA di Timur Tengah, Uni Emirat Arab ada di peringkat teratas. Pemeringkatan ini didasarkan pada kepemimpinan, pengaruh secara ekonomi, pengaruh secara politik, aliansi internasional yang kuat, dan militer yang kuat. Pertanyaannya, sejak kapan Uni Emirat Arab bertransformasi jadi kekuatan besar di Timur Tengah? Jawabannya sejak ditemukannya minyak pada abad ke-20. Uni Emirat Arab berkembang dari yang awalnya adalah suku Baduy nomaden menjadi salah satu negara terkaya di dunia hanya dalam waktu sekitar 50 tahun. Superioritas terhadap pasokan minyak bumi berlangsung sampai sekarang. Dalam hal ekspor minyak bumi, Uni Emirat Arab ada di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Irak. Karena inilah UEA berubah dari negara kecil di kawasan Teluk Persia yang kering dan tandus menjadi negara kaya raya dengan tingkat perekonomian yang tinggi. Kekuatan UEA. Tapi kalau kita tarik sejarahnya, sebelum menjadi penghasil minyak terbesar di Timur Tengah dan di dunia, UEA adalah wilayah yang industri mutiaranya berkembang pesat dengan memberikan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di Teluk Persia. Emirat mengekspor mutiara ke India dan negara-negara Asia Selatan. Perang Dunia Pertama membuat industri ini merosot, ditambah dengan penemuan hasil budidaya yang menghapus perdagangan mutiara di Emirat. Seperti yang sudah disebut tadi, industri minyaklah yang menyelamatkan Uni Emirat Arab dari resesi. Bahkan sejak kemerdekaannya pada tahun 1971, perekonomian Uni Emirat Arab tumbuh hampir 231 kali lipat. Perdagangan non-minyak juga meningkat sekitar 28 kali lipat dari tahun 1981 sampai sekarang. Industri minyak inilah yang kemudian mengubah Emirat punya deretan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Emirat juga berevolusi dari bergantung pada produksi dan ekspor minyak, jadi negara yang memperoleh devisa dari sektor non-minyak, yakni pariwisata. Industri ini juga salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Dengan dukungan cadangan minyak, di mana Emirat jadi salah satu yang terbesar di dunia, investasi yang efektif dan tepat sasaran, ditambah dengan komitmen tegas terhadap liberalisme ekonomi dan pengawasan pemerintah yang kuat, UEA bisa menikmati peningkatan PDB realnya lebih dari 3 kali lipat selama 4 dekade terakhir. Itu dari segi ekonominya. Dari segi militer, Emirat termasuk negara Arab yang paling kuat secara militer. Peran militer UEA aktif dan efektif, meski jumlah personel aktifnya sedikit, hanya sekitar 77.000.
Meski kecil, militer Uni Emirat Arab dijuluki sebagai Sparta kecil oleh jenderal-jenderal dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam banyak intervensi perang. Angkatan Bersenjata UAE berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun dan sekarang dilengkapi dengan sistem senjata paling modern. Rata-rata dibeli dari berbagai negara maju dalam hal militer, terutama Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Beberapa aset andalannya seperti tank tempur utama Leclerc AMX-56 dan pesawat tempur multiperan F-16 dan Mirage 2000. Bukan hanya jadi pengimpor, UAE juga sudah mulai memproduksi peralatan militer dalam jumlah besar dalam upaya mengurangi ketergantungan asing dan membantu industrialisasi nasional. Contoh pengembangan militer nasional adalah perusahaan pembuatan kapal Abu Dhabi yang memproduksi berbagai kapal, memproduksi senjata dan amunisi, berbagai kendaraan angkut militer, dan kendaraan udara tak berawak. Kemajuan yang dialami Uni Emirat Arab tidak terlepas dari kepemimpinan yang signifikan dalam memanfaatkan kekayaan sumber energi untuk mendiversifikasi perekonomian dan memastikan tetap mempertahankan posisi terdepan dalam perekonomian dunia di era pasca bahan bakar fosil. Hanya saja semua diatur oleh 7 emirat dan tidak ada lembaga yang dipilih secara demokratis. Partai politik dilarang dan semua otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di tangan penguasa yang kenyataannya dipilih secara turun-temurun. Kebebasan sipil baik warga negara maupun bukan warga negara yang merupakan mayoritas penduduk emirat tunduk pada pembatasan yang signifikan. Sisi gelap, imbasnya tidak ada komitmen formal terhadap kebebasan berpendapat. Ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terjadi di Emirat, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa terhadap kritikus pemerintah, keluarga yang dilecehkan oleh aparat keamanan negara. Hak-hak individu seperti kebebasan berkumpul, berserikat, pers, berekspresi, dan beragama juga sangat ditekan. Emirat bahkan mendapat peringkat buruk dalam indeks kebebasan yang mengukur kebebasan sipil dan hak politik. Beruntungnya Emirat lolos dari Arab Spring tahun 2011. Yang juga selalu menjadi sorotan adalah kota gemerlapnya, Dubai. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota paling maju di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini berada pada tingkat tinggi dalam hal indikator ekonomi dan kesejahteraan. Gedung pencakar langit Emirat menjadi penarik tujuan banyak imigran, terutama mereka yang ingin mencari pekerjaan. Dubai biasanya terkenal dengan gajinya yang tinggi dan standar hidup yang layak. Itulah sebabnya banyak ekspatriat di seluruh dunia datang ke Dubai untuk mencari masa depan cerah bagi diri mereka sendiri. Tapi kenyataannya, mencari pekerjaan di Dubai sangat sulit karena banyaknya ekspatriat itu sendiri. Bukan cuma itu, para pekerja migran sangat dibatasi. Mereka tidak diperbolehkan bergabung dengan serikat pekerja atau melakukan mogok kerja. Mereka yang melakukan mogok kerja beresiko dipenjara dan dideportasi. Hubungan diplomatik. Bicara tentang hubungan diplomatik, posisi Emirat terhadap Israel banyak dikritik karena menormalisasi hubungan keduanya. Emirat jadi negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020. Hal ini sekaligus membuka jalan bagi negara-negara Arab lainnya untuk menjalin hubungan mereka dengan Israel. Emirat memang mengkritik perilaku perang Israel, tapi sekaligus juga mengecam serangan Hamas. Emirat memandang kelompok militan Palestina dan kelompok Islam lainnya sebagai ancaman terhadap stabilitas Timur Tengah dan sekitarnya. Yang parah, Emirat tetap mempertahankan hubungannya meski terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan Israel ke Palestina. Emirat bahkan menolak proposal untuk memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel dalam pertemuan puncak KTT Gabungan Luar Biasa Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diadakan di Riyadh 11 November 2023 lalu. Padahal, sebelum hubungan resmi ini dimulai, Emirat bahkan tidak mengizinkan warga negara Israel atau mereka yang dicurigai sebagai warga negara Israel masuk ke Emirat, kecuali untuk transit. Tidak ada penerbangan langsung antara Israel dan UAE, sehingga semua penerbangan harus singgah di negara ketiga yang netral seperti Yordania. Bukan cuma hubungannya dengan Israel, saat 3 kekuatan eksternal Amerika Serikat, China, dan Rusia ambil bagian di balik persaingan negara-negara besar di Timur Tengah. Emirat memilih menjadi sekutu lokal Amerika Serikat. Secara historis, Emirat telah menjadi sekutu setia AS yang memberikan jaminan keamanan dengan imbalan minyak. Tapi selama dekade terakhir, sejak Obama menjadi presiden, Amerika perlahan melepaskan diri dari Timur Tengah.
Kekosongan ini yang dimanfaatkan Rusia dengan menjalin kerjasama dagang. Dan hanya dalam beberapa tahun, Emirat jadi salah satu mitra dagang terbesar Rusia di Timur Tengah.